Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik sekali begitu ya terkait dengan ya diborgolnya atau ditahannya kader Nasdem, yaitu Kementerian Kominfo ya, Johnny G. Plate ya. Ini menunjukkan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud hari ini begitu. Dia mengatakan bahwa kental unsur politik ya. Mahfud MD mengaku akan mencermati dan mengawal kasus hukum yang melibatkan Johnny G. Plate nih. Ini artinya bahwa kalau memang ada politis di situ begitu kan, ya kita harus ditelusuri begitu kan. Tetapi apakah ini ya sudah ada alat bukti misalnya ya, itu kan sudah cukup sebenarnya untuk mentersangkakan orang begitu kan. Apalagi ya ini kan sudah ada dan pengakuan bahwa apakah ini menerima uang atau apa begitu, atau mengkorupsi untuk memperkaya diri ya, wallahu alam ya. Tetapi malahan ini muncul spekulasi bahwa ini kental unsur politik dan sebagainya begitu ya. Bahkan Pak Mahfud MD mengaku akan mencermati itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang kental unsur politik. Mahfud MD mengaku akan mencermati dan mengawal kasus hukum yang melibatkan Johnny G. Plate ini begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kawal ya, urusan 340 triliun ya, 394 triliun gimana kabarnya? Belum lagi draft undang-undang soal kemiskinan koruptor ya. Bahkan gembos ya ngarep dijadiin wapres. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau Pak Mahfud ingin jadi cawapres ya mudah sekali begitu kan ya, usut tuntas yang 394 triliun dan bahkan biaya cukai kemarin sudah di tangan KPK kan tanya begitu ya. Artinya Pak Mahfud sudah menunjukkan bahwa eksistensi keseriusan ya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tapi 394 triliun gimana begitu ya. Golkar, Gerindra, dan PKB sudah siap-siap pecah kongsi, bikin koalisi sendiri. Jurus tinggalkan kapal pecah ya. Bisa saja seperti itu begitu. Apapun untuk saat ini pahit untuk manis semua pasti dikaitkan ya. In my opinion ya Pak Mahfud ya, still must go on ya, telusuri terus karena manfaatnya lebih banyak ya. Kita tahu bahwa ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa ada tindak pidana ya yang kemudian mengarah kepada pencucian uang, tetapi bukan korupsi begitu kan, mengarah pada pencucian uang begitu. Artinya si A ngirim transferan ke si B transferan ngirim, akhirnya itu ada dugaan di situ begitu ya. Tetapi kalau Pak Mahfud mengungkap ini semua, wah saya kira ini menjadi cawapres begitu ya. Bahkan mantra Profesor Mahfud ya mantap ya, terus berupaya tegakkan keadilan walaupun dalam ya kelamnya Al-Monster ya, salut. Ayo netizen dan partai sosmed kita dukung langkah beliau ya. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu ya. Kita tahu bahwa kita harus hormati itu begitu ya. Tidak ada unsur politik ya, karena koruptor dan korupsi memang harus diberangkus habis ya bro dan sis TV One News. Ya betul begitu. Ya pada hakikatnya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Jangan kasih panggung siapapun orangnya itu begitu. Mau dari koalisi apapun begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah korupsi kita begitu kan, uang rakyat dimakan mereka begitu kan ya. Clear, tidak ada kental ya unsur politik, Kejagung sudah profesional ya. Kita buktikan aja nanti bagaimana ya, apakah dia korupsi atau tidak begitu kan. Karena masih muncul spekulasi si A, si B, dan si C. Tetapi ya penegak hukum baik dari KPK kalau OTT, terus kemudian Kejagung dan sebagainya begitu ya, Kejaksaan Agung, maka dia harus ada dua alat bukti yang kemudian ya benar-benar ditujukan apakah benar melakukan tindak pidana korupsi. Dua alat bukti kan cukup begitu kan, maka bisa ditahan di situ. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kental unsur politik. Mahfud MD mengaku akan mencermati dan mengawal kasus hukum yang melibatkan Johnny G. Plate ini begitu ya, dikutip dari tv1news.com. Menteri Koordinator Bidang Politik ya, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan berjalan atas kasus hukum yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika ya, Menkominfo Johnny G. Plate ya. Mahfud juga mengaku akan mencermati dan mengawal kasus hukum ini. Betul begitu ya, kita kawal kasus ini bagaimana ya jalannya, apakah benar-benar melakukan tindak pidana korupsi 8 triliun atau apa begitu kan. Karena
begitu banyak ya, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan adanya 394 triliun begitu apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud dan sebagainya begitu. Tetapi melihat dari peristiwa ini, kenapa bukan KPK yang menangkap, kenapa Kejagung? Itu yang menjadi pertanyaan dari netizen hari ini begitu ya. Betul juga begitu ya. Bahkan ya Pak Mahfud mengatakan ya, jadi yakinlah, kita tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi ya Pak Plet ini. Sebagai Menko Polhukam, saya akan terus mencermati dan mengawal, kata Mahfud dalam unggahan di akun media sosialnya. Bahkan dalam unggahan yang sama, Mahfud juga menyampaikan Kejaksaan Agung Kejagung telah berhati-hati dalam menangani kasus korupsi Bakti Kominfo, termasuk akhirnya menetapkan Joni sebagai tersangka. Bahkan ya, saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat ya, karena selalu beririsan ya dengan tudingan politisasi. Keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Tambahnya, oleh karena itu dia yakin Kejagung telah mengontongi 2 alat bukti ya kuat ya hingga menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Bahkan ya, kalau sudah ada 2 alat bukti yang cukup kuat masih ditunda-tunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Jika sudah cukup 2 alat bukti, maka memang sudah seharusnya status hukum ditingkatkan, jelas Mahfud MD. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu kan, ada yang mengatakan politis dan sebagainya begitu. Tetapi Pak Surya Paloh mengatakan ya kita tunggu saja apakah benar-benar ada tindak pidana korupsi atau apa begitu kan ya. Di Pekanbaru Riau, Rabu malam, Mahfud juga menyampaikan Kejagung telah ya cukup teliti dan berulang kali memeriksa ya dugaan korupsi Bakti Kominfo sebelum menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Bahkan ya dia menyebutkan ya bertepatan dengan tersangka itu menunggu waktu yang tidak singkat karena penyidik memerlukan waktu kembali mengecek dan mendalami kasus ya agar penetapan tersangka Johnny tidak menjadi isu politik. Saya katakan hati-hati, ini ada unsur politiknya, beririsan. Tetapi kalau hukum ya sudah menyatakan ada buktinya, 2 alat bukti cukup ya, dan Anda yakin dibawa ke pengadilan bisa membuktikannya, segera tersangkakan. Sebenarnya ini sudah agak tertunda 1 atau 2 minggu ya, karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik, ujar Mahfud. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus ya Kejagung Rabu penetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum ke Kapus Penkum ya Kejagung Ketut Sumedana saat mengumumkan tersangka menyampaikan bahwa kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 8,32 triliun. Benarkah seperti itu ya? Lah ketika dianalisis begitu ya dengan 2 alat bukti itu ya, karena memang Kejagung cukup hati-hati terhadap itu, saya melihat bahwa ya kenapa sih ya kok baru ditemukan hari ini begitu ya? Padahal itu tahun 2020, tahun 2022 kalau nggak salah begitu ya. Ya mungkin ini dari segi anggaran kan agak mundur begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan ini seharusnya kan di OTT begitu kan oleh KPK begitu ya. Seharusnya KPK itu meng-OTT si menteri ini, si Johnny G. Plate ini ya. Lalu kemudian ya kenapa kok Kejagung? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan demokrasi kita yang sudah menunjukkan bahwa 2 alat bukti itu cukup ya tidak menjadi masalah juga begitu kan, karena ini bagian dari demokrasi kita begitu kan, dari penegak hukum begitu. Kalau sudah cukup saya rasa mari kita hargai proses hukum itu begitu ya. Kita harus yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.